Semenjak ditetapkan sebagai tersangka, Gubernur Kalimantan Selatan Sabirin Nur belum pernah sama sekali memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. KPK bahkan menyebut Sabirin telah melarikan diri karena keberadaannya tak diketahui. Informasi ini terungkap saat anggota tim Biro Hukum KPK, Indah, membacakan tanggapan atas permohonan pra-peradilan Sabirin di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 5 November. Indah menjelaskan tim penyidik KPK telah melakukan pencarian di sejumlah lokasi namun hasilnya nihil. Adapun lokasi yang diduga jadi tempat persembunyian Sabirin adalah rumah dinas Gubernur Kalsel, kediaman pribadi, rumah dinas PUPR Kalsel, dan lokasi lainnya. Sabirin juga telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP dari KPK. Adapun Sabirin juga telah dicekal untuk bepergian ke luar negeri. Oleh karena itu, KPK menetapkan Sabirin sebagai tersangka dugaan korupsi tanpa melakukan pemeriksaan. Menurut KPK, proses in absentia dimungkinkan dalam penanganan tindak pidana korupsi. Status buronan untuk dia, Pak? Sejauh ini seperti disampaikan oleh rekan-rekan dari penyidik bahwa kita sedang mencarinya. Kan sudah diterbitkan juga surat perintah penyidikan lain seperti itu. Jadi kita ada juga yang nanya nih kenapa nggak dipanggil kan gitu. Ini sudah proses mencari. Tim juga sedang mencari. Itu kenapa bisa hilang ya, Pak? Kenapa bisa hilang? Itu karena belum kita temukan. Iya, maksudnya. Itu kronologis hilangnya gimana apa sih? gitu, Pak? Kronologi hilangnya gimana gitu? Ya kenapa bisa hilang ya? Saya agak bingung juga masalah itu kenapa bisa hilang. Ya, jadi kronologisnya begini ya, saya ulangi lagi. Ini pernah disampaikan bahwa ini kan terkait dengan OTT. Ya, OTT waktu itu kita meng-OTT itu dari pemberi itu uang 1 miliar. Jadi dari pemberi kemudian ke PPK ya, ada kepala dinas dan lain-lain. Dari situ ada ke sopir, dari sopir ada lagi ke yang namanya saudara A. Nah ini berhentinya di saudara A. Nah, belum sampai kepada Pak Gubernurnya, SB-nya. Nah jadi yang rangkaian ini baru kita diamankan ini. Nah, diamankan sampai ke saudara A ini, nah barulah dilakukan waktu itu expose. Nah, di expose itu diperoleh keterangan bahwa ada keterangan ini keterkaitan antara uang ini dengan saudara. Padahal belum sampai nih. Jadi baru nanti sama itulah di situ kenapa belum diamankan. Jadi kita yang baru diamankan itu 2 orang Polri, kemudian 4 orang dari pihak yang berada. Itu jalan ceritanya. Pak, ini kan Sabirin kan disebut juga paman Birin ya, Pak. Dan itu sebutan di sana katanya. Sebutan di sana. Nah, ini kan diisukan juga salah satu paman dari salah satu pengusaha di Kalsel, Pak Haji Isam ini, Pak. Informasi yang umum beredar. Nah, apakah KPK juga sebelumnya kan pernah mengusut kasus John Lin yang tersangkut juga Pak Haji Isam, Pak. Berkembang opini bahwa ada bantu oleh Pak Haji Isam itu bagaimana? Itu kan opini ya. Ini jadi kita ya tentunya kalau penyidikan itu berdasarkan pada fakta-fakta yang ada. Sejauh ini belum ada fakta ke situ. Tapi memang kalau opini itu ya ini seperti itu. Tapi faktanya belum ada. Pak, ini Sabirin kan ya tidak diketahui keberadaannya berarti. Udah Ya. Dipertimbangkan belum sih Pak dari KPK untuk menyatakan dia sebagai buronan? Kalau buronan dia di red notice kan? Ya, sejauh ini kita yakin yang bersangkutan itu masih ada di Indonesia karena kita sudah melakukan pencegahan ya. Sudah menerbitkan pencegahan. Nah, kita akan cari gitu. Jadi kita ada termin-termin yang batas waktunya gitu. Kita mencari, kemudian nanti setelah waktu tertentu kita akan pencarian kita sudah menganggap ini mungkin bisa pergi kemana gitu ya, ke luar negeri kemana ya kita akan lakukan upaya begitu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.